menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pendiri universitas ini, Presiden kita ke-6 Pak SBY, yang memiliki visi yang jauh ke depan. Kalau Begawan amati, Begawan lihat makin hari, kebersamaan Presiden Prabowo sama presiden sebelumnya, khususnya Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, itu makin berkurang. Ini sepertinya loh, ada perasaan yang tidak nyaman, yang jengah, dan sadar kepala negara mesti mengakhiri. Buat terus-terusan menyanjung-nyanjung Pak Jokowi, apalagi kata-kata hidup Jokowi itu harus segera diakhiri. Mengapa Om Begawan nyebut itu? Lah saya kira 11 nama Jokowi nggak dicolek lagi, tidak disebut, orang digagas sama Pak Prabowo di acara kenegaraan akhir-akhir ini. Di acara kemarin aja, waktu membuka Indo Defense atau saat ke Universitas Pertahanan, nama Jokowi belas ora diomongke. Di hari yang sama sewaktu Pak Prabowo punya acara sama Pak BY, itu presiden ke-6, Pak Jokowi di Solo masih saja itu berusaha ngangkat citra dirinya. Aktivitas malah semakin hari semakin diperbanyak, malah terkesan memaksakan diri, kayak menganggap dirinya itu masih sebagai presiden. Apa itu aktivitasnya? Ya dia masih terus-terusan memblow up, menggedek-gedek, memviralkan kegiatan. Dilalah kemarin itu ditamoni sama owner channel pemujanya yang tergabung dalam YouTuber Nusantara. Tahu kan? Begawan nggak perlu ngejelasin mereka siapa itu. Mereka itu pada berlebihan ngebela Jokowi itu, wah surah umum. Wah BS di sini. Artinya sekali ketemu, banyak konten yang ngomongin Jokowi itu tersebar. Itu belum ditambah YouTuber-YouTuber yang sehari-hari nongkrong di Sumber Solo sana. Bu sopo sing moro, itu direkam terus diunggah. Hanya saja, dulu viewernya awal Pak Jokowi pensiun itu tinggi banget. Waktu itu banyak. Rakyat masih pada penasaran, apa sih yang dilakukan Jokowi setelah pensiun? Lalu sekarang gimana? Wes gak enak sih gagas. Kabeh dorang ngerti tuh. Upaya masih pengen eksis. Itu ya buat syahwat kekuasaan saja. Demi kepentingan politiknya saja. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Ini ya lagi-lagi. Al-ginian tak jelaskan sampai melundruk-mundruk. Gak bisa diterima oleh mereka. Nah, mereka itu malah nuding balik Begawan dengan sinis. Nah, suka menjelek-jelekan lah katanya Begawan itu. Fitnah, benci, dikaitkan sama pilpres lah, belum move on, dan tudingan lain. Bagi yang mau melek matanya, atau mata batinnya lah paling tidak. Lihat pakai mata hati. Yang dikerjakan Jokowi itu kayak berkebalikan sama kondisi Pak Prabowo. Setelah kalah Pilpres 2014 atau 10 tahun yang lalu. Apakah tanpa sadar berbagai aktivitas Jokowi di Solo, di rumah pribadinya mirip banget sama yang terjadi di Hambalang. Di kediaman pribadi Pak Prabowo. Usai Pilpres 10 tahun yang lalu, bedanya Pak Prabowo pas dulu itu nerima tamu atau ada acara di rumah Hambalang. Yang ngejaga bukan pas Pampres, kan belum jadi pejabat. Terus tidak ada yang ngeliput di sana, apalagi naik di YouTube. Aktivitas Pak Prabowo 2014 sampai 2018 kebanyakan ya bersuara bersama kalangan terbatas saja. Mayoritas kader hingga struktural Gerindra saja. Loh, yang terjadi sekarang di rumahnya Jokowi itu ya tidak jauh berbeda saat dia jadi presiden. Dipadake, wis tidak di Istana Negara, melainkan di Istana Sumber. Rakyat, pendukung, relawan, atau pihak yang mau ketemu Jokowi. Kan ya sekarang diatur sama Pas Pampres. Ya karena masih tetap dikawal Pas Pampres itu di
lindungi undang-undang. Tetapi ada yang beda lagi. Aktivitas saya tetap di istana. Ya, tapi istana sumber, bukan istana negara. Tapi ya tetap kayak masih presiden gitu loh. Ini yang saya amati. Yang beginian ada yang nggak dirubah. Ya malah tidak baik bagi Pak Jokowi. Ini malah jadi orang ajen nanti. Dan secara pribadi, jangan dikira loh, tidak ada efek negatifnya kalau dengan cara seperti ini. Karena orang Jawa itu sebenarnya semakin sepuh, mengakhiri kariernya, pensiun, harusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mencari kehidupan yang aman, nyaman, momong putu, dan sebagainya. Atau bergerak di bidang sosial. Dia juga lupa dengan janji-janji sebelum akhir masa jabatannya. Katanya mau balik jadi tukang kayu. Mau fokus pada isu lingkungan. Lalu kadang-kadang mau berkunjung ke IKN atau kumpul sama keluarga. Mana yang terrealisasi? Belum ada sama sekali. Ya ini kadang-kadang dikatakan bahwa Jokowi itu kalau ngomong kanan, belok kanan, sen kiri, belok kanan. Ya mungkin kumpul keluarga pas hari Lebaran itu 1 tahun sekali. Lepas Pampres, koridor, pengamanan, liputan atau banyak yang nyuting atau yang merekam juga masih bisa kita lihat. Karena itu standar pengamanan. Ya wajar saja, nggak ada yang salah. Tapi situasi tadi, lu marahi dalam dirinya itu merasa dia masih wong penting. Padahal itu kan hanya untuk menjaga keamanan dia. Jadi masih rumongso, sing menentukan kemana bangsa ini akan berjalan. Dia masih punya hak. Pengen melu-melu, pengen cawe-cawe. Padahal kenyataannya kan tidak begitu. Nah terus yang nyalami sama minta selfie foto, itu ya tetap berlangsung, nggak berhenti. Kesannya bagi yang di-shooting, seolah-olah ada perasaan persis waktu jadi presiden. Ya direkam dalam bentuk visual atau video. Difoto, terus juga ditanya-tanya atau diwawancarai. Nah situasi begini kan seolah-olah masih menjadi pejabat negara itu. Ya sudah tuh Pak, kembali jadi rakyat biasa dan hidup nyaman aman dengan tetangga itu. Nah, khusus waktu menerima tamu di dalam rumah. Ini saya hanya lihat dari mainstream aja lah. Ya kayak di Istana Negara, ada yang diizinkan merekam mesti terbatas, ada yang nyuguh, ngobrol beberapa hal, dan antrian di luar tetap ada. Nah pas di Istana Negara kan ya gitu. Bedanya yang ngantri mungkin kebanyakan para menteri, para pejabat. Bila dulu yang mendokumentasi adalah pihak sekretariat presiden, sekarang ya saya ngesot ya pihak berkepentingan aja. Nah, mungkin yang ya youtuber baser ya pendukung, ya relawan, ya kayak rombongan yang masih muji-muji Cak Jokowi aja. Ya macam YouTuber Nusantara ini salah satunya. Ya kondisi-kondisi inilah yang bikin perasaan Jokowi jadi terkesan masih sama itu. Belum ada yang berubah. Nah, perbedaan cara pandang atau yang dirasakan Jokowi menjadikan lupa diri, menyaksikan yang begituan. Ini bukan karena belani loh, bukan. Bukan kurang ngece enggak atau merendahkan Jokowi enggak. Namun justru Om Begawan itu mesake. Dalam hati kecil Om Begawan ini. Nah sudahlah. Mbok dihentikan saja lah begituan itu. Ngisi di sini. Ya bila serius mau menjaga kesehatan mental sama jiwa Pak Jokowi loh. Mau bagaimanapun apa yang ada sekarang. Beda dengan yang dia alami 10 tahun terakhir. Dia itu wis duduk kepala pemerintahan, duduk presiden. Tidak lagi ada kekuasaan. Wis balik jadi rakjel. Tahu rakjel? Bukan rajelas enggak. Rakyat jelata gitu loh. Tapi wis tak sebut tadi tuh. Demi menjaga kesehatan mental, biar perasaannya masih punya kewenangan. Ya harus dia terima. Nompo kasunyatan. Tahu? Nompo kasunyatan. Menerima kenyataan yang ada itu. Jangan menahan aliran. Ngeli lah. Apa yang sekarang sudah dijalani, ya sudah. Yang harus dipahami juga, apakah ini menandakan Pak Prabowo merasa
Kalau Pak Jokowi itu malah nambahi beban. Maka lalu ditinggalkan pelan-pelan. Atau masih duweni pengaruh besar terhadap apa kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Mungkin ya juga sok-sok loh mempengaruhi kebijakan dirinya. Ya jangan tanya saya kalau itu. Langsung tanya ke Pak Prabowo. Tapi memang kebijakan Pak Prabowo tidak lagi nyebut nama Jokowi itu atau ngalem-ngalem atau memuji. Wes tepat sekali itu. Bagi Umbangan tepat. Karena Pak Prabowo harus tegas, punya wibawa, marwah sebagai kepala negara. Hanya punya keberanian untuk memikirkan rakyatnya. Tidak karena menjauhkan pengaruh loh, atau menghentikan tuduhan presiden diatur sama mantan presiden, bukan itu. Ya, bukan itu. Lah prediksi Begawan, Pak Prabowo malah merasa kasihan jane. Mesakne. Tujuannya mungkin juga menyadarkan Jokowi, genura terus-terusan main presiden-presidenan. Dia menunjukkan presiden ini saiki Pak Prabowo, presiden ini aku. Kalau secara ekstrim begitu. Oh, dukowe maneh. Presiden ini aku. Loh, di zaman serba berat ekonomi seperti ini, termasuk pula kehilangan kewenangan sebesar kepala negara, itu nggak mudah loh. 10 tahun jadi orang berkuasa, dudang, duding, semuanya harus tutup, sekarang langsung blek. Ya memang susah, berat. Lu sekelas Jokowi, kudunya kan mudah. Meyakini bahwa dirinya bukan kepala negara lagi, itu sebenarnya mudah. Faktanya dia sudah purna tugas, pensiun sebagai pemimpin. Dan tak lagi punya jabatan apa-apa. Jabatan partai juga nggak punya, ini baru lagi ngereh-ngereh anaknya itu gantiin ketua umum partai Mawar Pink itu. Lo kedekatan Pak Prabowo sama Pak BY, Pak SBY sama Pak Prabowo sama-sama TNI. Itu biar di ngerteni Jokowi. Oh ternyata kedudukannya persis presiden ke-6. Manut apa yang diminta presiden sekarang. Anda terus-terusan berupaya eksis atau dibicarakan rakyat, nimbrung di berbagai isu politik. Lo pantas ini dites mentalnya. ini cuma analisa Begawan aja. Jangankan kehilangan jabatan presiden, kita balik dari ibadah kehilangan sandal jepit aja. Wah, neng hati itu kelaran. Merasa kehilangan. Atau kejebak pinjol sama judul. Berusaha menghentikan aja nggak mudah. Dan nerima fakta, Jokowi sekarang sudah sebagai masyarakat. Harus diterima apa adanya. Ya kayak ngompoles semuanya lah. Yang gituan ya gituan itu aja. Para pemuja, fans, wong partai tetap gak rela memang. Kemarin kan bisa contoh gitu. Kader PSI bernama Deddy Nur sampai memadakkan Jokowi itu dengan seorang nabi. Ora sembrono ini. Warna ini asal jeplak ini. Terus ada yang mendorong buat rebutan jabatan ketua umum P3. Di PSI juga sama, ada dukungan jadi ketua umum. Bahkan sudah dibuka selebar-lebarnya untuk memimpin PSI. Lu isu-isu begituan makin menjerat, menyulitkan dan menjebak Jokowi itu sendiri. Nah, sing rodok waras. Ini dalam arti rodok lho. Rodok jejek nalare. Ya malah Bung Selvister, ketua relawan Solmed. Kan dia menyarankan agar Jokowi madeg pandito atau mandek. Dan disarankan untuk selesai dengan dirinya sendiri. Wah ini apa ini? Dengaran apa ini Selvister ini? Madeg pandito itu ya wis gak ngejar jabatan apa-apa. Sesuai sama yang dia janjikan sebelum paripurna di periode kedua sebagai presiden. Apa ini usulnya? Begawan nggak tahu lah. Apakah Bu Iriana juga anak-anaknya mengupayakan buat Jokowi kembali kepada keluarga? Kan dia bisa beraktivitas muter ketika anaknya antar jemput sekolah cucu. Persis yang banyak dijalankan para pensiunan. Termasuk Begawan. Ngantar cucu, ngomong cucu. Itu sebuah kebahagiaan yang tiada tandingannya itu. Dulu waktu jadi pejabat, katanya sering meninggalkan atau tidak dekat dengan keluarga. Ngomong dewe loh. Begitu saya kesibukannya malah meladeni orang-orang yang mau ketemu. Orang situ ketemu keluarganya lagi. Terus kapan bisa bersamai anak sama cucu-cucunya yang lagi butuh kedekatan dengan eyang kakungnya itu.
Lu agar jiwanya kembali pada jati diri, ya pilihannya dua. Menyibukkan diri ngurus bisnis mebelnya, atau bergantian ngomong cucu. Ini bukan berarti Om Begawan melarang Jokowi buat ketemu orang yang masih nganggep dia hebat loh. Oh silakan saja, nggak apa-apa. Kan aneh wae. Bisnisnya ra diurus, anak cucunya jarang dibersamai, malah pilih menggilir orang-orang yang pengen ketemu sama dia. Atau memang sekarang Pak Jokowi sudah kaya raya, jadi nggak perlu kerja lagi. Ini bukan tuduhan. Atau mungkin sudah punya perusahaan-perusahaan yang ada sekarang. Dan uangnya sudah berjibun, jadi nggak perlu ngurus kerjaan. Sekarang tinggal bagaimana aktivitas bisa ketemu dengan orang-orang yang masih memujanya. Ini nggak nuduh loh. Ini kemungkinan. Toh ada orang-orang yang antri di depan rumah, termasuk juga relawan. Dibilangi sekarang Pak Jokowi wis banyak ke aktivitas yang dulu. Tentu pada bisa mengerti. Mengerti. No. Sediakan saja 2 hari khusus dalam seminggu misalnya. Jumat sama Sabtu. Buat nemui orang-orang itu. Hari Senin Kamis untuk open usaha mebelnya. Hari Minggunya buat apa ya? Buat olahraga, jagong misalnya, silaturahmi. Atau me time lah. Sama Bu Iriana, piknik dan aktivitas lain. Dan saya sering kan lihat di medsos itu. Jajan di warung makan, berdua. Atau dalam sebulan, berkeliling saja ketika anaknya. Kabeh dijatah seminggu, kan enak. Minggu pertama ngomong cucu anak pertama, minggu kedua ngomong cucu anak kedua. Minggu ketiga ngomong cucu anak ketiga. Nah, iya toh. Lalu yang minggu keempat untuk berdua. Entah di Jogja, Jakarta atau di Sumatera Utara sana. Loh, baru seminggu terakhir ini buat nemui orang yang pengen ketemu dirinya itu kan lebih realistis. Pak Jokowi masih bertemu banyak orang, kayaknya hidupnya jadi wajar. Kalau bisa membagi waktu untuk keluarga. Ning silahkan tanya ke para orang dewasa. Yang usianya di atas 60 tahun. Pasti yang dijalani itu cenderung ke urusan kembali pada keluarga. Istilahnya wayahe leren, wayahe lerem, wayahe lereh. Balik memperhatikan istri sama anak. Apalagi sudah punya cucu. Durung yang ngerti babakan agama. Kan dia perlu juga itu meningkatkan ibadah buat bekal di akhir hayatnya. Yang nanti cuma membutuhkan 1 kali 2 meter tanah. Liyane ora digawa. Sehingga porsi atau komposisi kadunyan atau apa ya? Kadunyan itu duniawi sama fafili juga mikir hari akhir. Itu jadi seimbang. Kadunyan, ibadah, lalu mendekatkan diri pada yang kuasa. Malah yang jauh lebih bagus. Itu ngomong putu karo banyaki kok banyaki. Lebih banyak ndedonga atau berdoa. Tapi ya rumusnya. Nah, wis itu jabatan apa wae. Hitungannya kehidupan politik juga sudah diraih semua. Ngapain masih ribut atau mempermasalahkan yang meragukan ijazahnya? Itu pula masih ada keinginan buat jadi ketua umum partai. Menungso itu ya begitu. Saat tahu nikmatnya dunia, maka lupa tujuan hidup itu apa. Sebentar lagi mati loh kita ini. Sing digawa apa, Pak? Nggak ada. Ya toh. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati itu cuma ninggal ke jeneng. Jeneng wae kok ninggal loh, Pak. Apa meneh jam tangan, kalung gelang ali-ali, tinggal semua. Jeneng nama aja suruh ninggal kok. Kalau mati kok, ngapain itu? Coba ngompol cermati. Omonganku tentang Jokowi di episode sekarang itu ngandung kebijakan atau malah menjerumuskan. Jujur saja loh, ini sangkut pautnya sama pribadi dengan personal Jokowi. Nah isih ameh ngejar duniawi, nama dia justru malah makin buruk. Sudah 64 tahun, 65 tahun usianya. Seolah nggak pernah puas atas apa yang Tuhan berikan padanya. Bahasa psikologisnya, post power syndrome, ketakutan yang sangat.
untuk meninggalkan kemewahan, meninggalkan jabatan, meninggalkan kekuasaan. Ini bahaya bagi kehidupan secara spiritual. Lalu sampai-sampai jabatan ketua umum PSI yang dijabat anaknya mau diminta. Kaya wong legan golek momongan ae. Gini saja, guys. Anda jabatan ketua umum partai PING sudah dikuasai, aktivitas setiap hari masih sama, nemui orang-orang itu. Apa yang dia dapat? Ya kepuasan syahwat duniawi aja. Karena di unsur materi dengan pengaruh tidak signifikan pada kekuasaan. Relatif kecil banget. Jokowi sudah kaya raya. Kekuasaan sudah diraih. Apa-apa udah punya. Kalau tetap mengandalkan hal-hal duniawi, maka ya nggak tahu saya harus ngomong apa. Masih mau terus dibicarakan. Mau terus muncul namanya. Itu bentuk eksistensialisme. Dia butuh pengakuan aja terus. Mentalnya drop, makanya sih perlu disanjung dan dialem-alem terus. Yang kayak begituan mencerminkan Jokowi berarti belum selesai dengan dirinya sendiri. Individu model begini, ameh terus di backup. Ya rusak negara ini. Hah? Jangan salah paham ya. Ini kata-kata bijak dari Om Begawan. Semoga didengar. Dan bukan untuk Jokowi saja, tapi untuk semua pejabat negara yang sudah selesai. Mari kita pikirkan hal-hal yang terbaik untuk mengakhiri hidup kita sebelum kita dipanggil Tuhan untuk sowan sama yang kuasa. Oke ya, jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol. Dadah.